وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Baik, kita akan masuk ke rincian tentang masalah nafkah ini. Ini sekarang adalah syarah atau penjelasan tambahan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan bahwasanya mencari harta itu dalam Islam dianjurkan ya. Mencari harta dalam Islam dianjurkan. Islam tidak menyuruh penganutnya untuk jadi miskin, untuk jadi susah, untuk kumuh, untuk jorok, maaf ya. Misal contoh, untuk berantakan. Islam menyuruh semua kita ini untuk bersih, rapi, baik penampilan, ya, menjaga martabat, nama baik, ya, menjaga kedudukan, memiliki harta yang luas, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, semua itu dikatakan dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis ya, yang sahih, sesungguhnya kebahagiaan itu terdapat pada 3. Ya, istri yang salihah, kemudian rumah yang luas, ya, kemudian tunggangan yang nyaman. Sebagian riwayat ditambahkan tetangga yang baik. Ya. Dan termasuk kesengsaraan adalah istri yang durhaka, kemudian rumah yang sempit dan tunggangan yang tidak nyaman. Kenapa ada penyebutan tentang masalah rumah dan tunggangan? Berarti menandakan memang justru bagian daripada kebahagiaan seseorang di saat Allah memberikan dia tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Berarti kan ada motivasi untuk bisa memiliki pendapatan dan memiliki semua itu. Yang penting dengan cara yang benar, cara yang halal, dan jangan dipaksakan. Tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan kalau seandainya ada orang yang Allah berikan harta melimpah dan sumbernya halal serta dia sibuk menghabiskan harta itu untuk kebutuhan yang diperintahkan oleh Allah, untuk kebutuhan dia pribadi, untuk kebutuhan keluarganya, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk bersedekah, maka itu orang yang paling pantas untuk kita iri pada mereka. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada 2 golongan saja. Kan kalau iri itu dosa ya, nggak boleh. Kita iri pada orang tidak boleh. Tapi ada 2 golongan yang kita dibolehkan iri. Cuman irinya ini istilah agama kita ghibthah ya. Kalau yang iri dilarang, bahasa agama kita adalah hasad. Iri yang berharap agar nikmat yang sedang ada pada orang yang kita jadikan target itu hilang. Ini iri yang haram. Misal ada orang diberikan kelebihan paras wajah, postur tubuh, dia cantik, dia gagah misalnya, atau dia diberikan kelebihan harta, atau diberikan kelebihan kepintaran, kecerdasan misalnya. Kalau ada orang iri dengan berharap itu hilang dari dia, hilang dari orang itu. Misalnya dia berharap orang itu rusak mukanya, rusak fisiknya, bangkrut usahanya, maka ini hasad yang haram. Ini nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, ittaqul hasada fa inna hasada ta'kulul hasanatu kama ta'kulu an-narul hatab atau kama qala Nabi SAW. Hati-hati kalian dari iri itu, karena iri itu akan menghabiskan pahala sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi nggak boleh sama sekali kita yang melakukan itu. Tetapi kalau ghibthah itu adalah kita merasa iri, tapi iri kita ini tidak berharap hilang nikmat itu dari orang tersebut. Misal ada orang cantik dan gagah, kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau karuniakan kelebihan itu pada dia, karuniakan juga padaku. Kita iri tapi tidak berharap hilang dari dia. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan dia kepintaran, engkau berikan dia kekayaan, jabatan, kedudukan atau apa saja, karuniakan juga untukku. Maka ini namanya ghibthah. Ini dibolehkan. Nah, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh orang iri, atau di sini dimaksud adalah ghibthah. Ya, kita cemburu, tapi cemburu motivasi buat diri kita, agar kita minta juga sama Allah apa yang diberikan kepada orang tersebut dari kelebihan. Dengan cara Allah tentunya ya. Dan kita tidak berharap sekali lagi nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kapan kita berharap hilang berarti itu hukumnya haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW, yang pertama yang boleh kita iri pada mereka tapi ghibthah ya, tidak berharap hilang dari orang tersebut. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakati fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah karuniahi harta, lalu orang itu sibuk menginfakkan hartanya pada kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang kaya tapi selalu membantu orang lain, itu boleh kita ghibthah. Kita berharap Allah berikan juga kepada kita tanpa menghilangkan nikmat itu pada orang tersebut.
Ini kata Nabi SAW dibolehkan. Yang kedua adalah warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah karuniai ilmu untuknya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama. Dan dia menunaikan ya, ilmu tersebut, mengamalkan dalam hidupnya dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga boleh kita merasa ghibtah. Kok dia lebih pintar, kok dia bisa hafal Quran, kok dia bisa hafal hadis, kok dia bisa begitu dan begitu, saya juga mau gitu. Tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Ini dibolehkan. Tapi saksi bahasan kita bisa lihat bagaimana orang yang boleh kita cemburui justru orang yang punya kekayaan. Tapi kekayaan dari sumber yang halal dan tidak berharap hilang dari dia nikmat tersebut. Tapi kita jadikan sebagai cambuk motivasi buat kita agar kita bisa mendapat seperti dia dan melakukan hal yang sama ya. Karena kalau kita juga diberikan harta Bapak Ibu sekalian tapi kita gunakan pada maksiat ini masalah. Ini akan membuat hukuman Allah datang kepada kita. Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan maka tidak masalah. Ulama mengatakan ya, bahwasanya pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3 bagian. Pengeluaran harta di jalan kebaikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Jadi boleh kita beli baju yang bagus, boleh kita makan yang berkualitas, boleh buat diri kita. Gak dilarang dalam Islam. Yang penting perhatikan 2 hal. Sumbernya halal dan juga tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Ya. Bukan berarti sumber kita halal, tapi kita mubazir. Misalnya orang punya baju sampai 100 piece, 1000 piece. Untuk apa? Kecuali dia dagang gitu ya. Contoh misalnya ada orang punya mobil mungkin 20, 30 mobil. Untuk apa mobil itu? Artinya kalau dia pakai 1 hari 1 mobil, berarti hari ke-31 baru kembali ke mobil pertama. Gitu kan. Itu terlalu mubazir. Mungkin dia pakai 1, 2, 3 mobil, mungkin dia, suami atau istrinya, anaknya 1, mungkin kebutuhan karena memang masing-masing punya aktivitas. Contoh, ya udah cukup. Sisanya dijadikan masjid, dijadikan rumah anak yatim, yang bisa menjadi amal soleh buat dia. Ya. Jadi sumbernya halal dan tidak boleh mubazir. Kita pengen makan anggur, nyaman, buah misal, contoh. Kita cukup beli kebutuhan kita. Kebutuhan kita 1 kilo, 2 kilo di rumah misalnya. Ya. Tapi kalau beli 1 keranjang isinya 30-40 kilo, mungkin orang tidak makan. Kecuali kita mau sedekah, beda. Ini kita bicara dulu masalah buat diri kita. Kan sekarang jenis infak kebaikan itu dibagi 3. Bagian pertamanya adalah menginfakkan sesuatu buat diri sendiri. Jadi berarti kebutuhan kita ya, jangan berlebihan. Ingat sumbernya halal dan jangan mubazir. Kemudian masih di poin pertama, yaitu keluarga. Nah ini keluarga tadi saya bilang kalau laki-laki sudah menikah, berarti istri sama anaknya. Kemudian baru orang tuanya, baru kemudian kerabat-kerabat lainnya. Kalau seorang istri, maka dia berinfak kapan saja. Buat keluarganya, atau buat suaminya, atau buat anaknya, itu kapan saja. Ya, dia tidak terikat seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu memang setelah menikah, dia punya kewajiban menambah daripada ke orang tuanya, saudara-saudara kerabatnya adalah istri dan anaknya. Bahkan dia harus mendahulukan istri dan anaknya pada kebutuhan dasar. Nanti akan kita jelaskan tolok ukur atau kadar ukuran nafkah yang diberikan kepada keluarga. Kemudian orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Ya, siapa saja misalnya saudari, ponakan, ya, semua itu berarti punya hubungan kekerabatan. Dan dia tahu sumbernya halal serta tidak mubazir. Itu penting sekali ya. Jadi banyak orang karena suka hobi juga berinfak tapi terlalu berlebihan. Banyak makanan yang basi, buah-buahan yang rusak, dibuang. Pakaian yang tidak dipakai, sudah sekian tahun cuma digantung di lemari saja. Ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak akan pernah selesai ya. Jangan juga hanya terpengaruh dengan promo atau diskon terus tiba-tiba kita pun akhirnya selalu belanja ya. Karena diskon dan promo tidak habis sampai hari kiamat ya. Akan selalu ada. Bahkan ada sebagian toko tulis spanduk diskon 50% sampai rusak spanduk itu enggak selesai-selesai promonya gitu kan. Jadi kalau kita butuh ya udah kita beli, kalau enggak jangan. Ya. Ini penting sekali karena nanti akan ada semua ini akan ada hisapnya ya. Semua apa yang kita lakukan
dari keluarkan, harta itu akan dihisap. Kata Allah Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4. Ya, salah satunya adalah hartanya. Hartanya ini dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Ya, jadi kita dapat dari mana? Sumbernya halal misalnya. Masih ditanya lagi, kalau dikeluarkan nanti kemana? Itu akan ditanyakan. Ya. Oleh karena itu dalam penggunaan dana juga ini, ya dibagi menjadi 4 bagian juga orang-orang. Ini kita masih di poin tadi ya. Jadi ada orang yang sumbernya halal, ini yang terbaik. Sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Ini orang yang terbaik. Dia kerja, banting tulang, dia cari pendapatan halal, kemudian juga dikeluarkan untuk kebutuhan dia, untuk keluarganya, untuk infak jalan. Ini orang yang terbaik. Yang kedua adalah orang yang buruk ini. Yaitu dia sumbernya halal tapi dikeluarkan pada yang haram. Misalnya dia kerja banting tulang halal tapi dipakai judi, dipakai mabuk, dipakai zina. Ini bagian pertama mencari rezeki halal dapat pahala. Bagian kedua dikeluarkan dapat dosa. Karena nggak boleh dikeluarkan pada yang haram. Yang ketiga adalah dibalik dari poin yang kedua. Sumbernya haram tapi dikeluarkan pada yang halal. Hasil manipulasi, hasil korupsi tapi dipakai umroh, dipakai haji, dipakai kasih biaya keluarga. Ini jadi haram semuanya. Semuanya jadi haram. Karena sumbernya sudah haram. Ya, ibaratnya makanan basi dikasih, cuma dikemas saja. Ini nggak bisa. Ini golongan ketiga atau bagian ketiga dari jenis orang yang punya sumber pendapatan. Yang keempat yang paling buruk sekali, sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil mencuri dipakai untuk judi, dipakai untuk zina. Ini buruk sekali. Ya, jadi kita cuma bisa di golongan pertama saja. Sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal pula. Baik. Nabi SAW bersabda tentang masalah berinfak buat diri sendiri, buat keluarga, lalu orang-orang terdekat. Ya, ini bagian jenis infak dari 3 jenis infak tadi. Yang pertama adalah infak kepada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang diwajibkan kita menafkahi dari kerabat-kerabat kita. Ya, kata Nabi SAW, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, maksudnya ikhlas, ya, kecuali kamu akan dapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kau berikan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sepotong roti pun yang kita kasih kepada buat kita makan, buat istri dan anak makan, atau mungkin ibu-ibu buat suaminya makan, buat anak makan, ini semua adalah infak yang terbaik. Infak yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, dia punya kekayaan, dia nikah sama seorang laki-laki mungkin lebih miskin dari dia, lebih biasa kehidupannya. Contoh di masa Nabi dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang yang mulia, ahli ibadah tapi miskin. Ada satu perempuan namanya Zainab, kaya raya, ingin menikah sama dia, lalu menikahlah. Maka Zainab satu waktu mengatakan, wahai suamiku, aku punya harta ini, aku ingin keluarkan. Coba tanyakan kepada Nabi SAW, apakah boleh yang saya mau niat keluarkan ini saya berikan kepada anda sebagai suami saya? Kalau tidak boleh saya berikan ke orang lain. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, karena dia punya harga diri sebagai suami, jangan saya yang nanya. Lebih baik kamu yang pergi nanya ke Nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud tanya kan seakan-akan ada ego, karena istrinya kaya, mau mengeluarkan harta, lalu dia tanya, ini boleh nggak buat saya? Gitu. Lalu istrinya pergilah ke rumah Nabi SAW dan pada saat tiba di pintu rumah Nabi ditemukan ada satu Zainab juga, seorang wanita dari Ansar, namanya kasusnya sama. Dia orang kaya, dia ingin memberikan kepada suaminya. Maka keduanya pun bertanya kepada Nabi SAW, lalu kata Nabi SAW, ringkasan hadis ini cukup panjang. Jawaban Nabi SAW, ya sesungguhnya kalau engkau memberikan kepada suami, engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Karena mereka punya hubungan rahim. Nah begitu juga laki-laki pada istrinya. Yang kedua, dari jenis harta yang dikeluarkan. Kalau tadi untuk kebutuhan dasar kita dan keluarga. Kalau yang kedua adalah mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Bagi orang yang memenuhi 2 syarat. Haul, masa 1 tahun harta kita. Dan nisab, kadar minimalnya, totalnya secara total yang ditabung, yang diinvestasikan, perhiasan emas dan perak, misalnya kalau perempuan. Maka itu totalnya 85 gram emas. Ya, kurang lebih kalau kita anggap 1 gram emas 1 juta, berarti 85 juta. Kalau nilainya sudah mencapai dan dalam 1 tahun stabil itu,
baik yang di dana investasi kita ataupun yang kita tabung misalnya, maka itu atau perhiasan dipakai oleh perempuan emas dan perak ya, maka itu nilainya kalau diakumulasi minimal 85 gram emas dikenakan zakat per tahunnya 2,5% ya. Ini kewajiban. Tapi kalau dalam satu tahun tersebut 12 bulan, misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini semuanya stabil 85 gram emas. Tapi di bulan Juni, bulan ke-6 misalnya, dia turun dari 85 gram emas. Karena ada kebutuhan bayar rumah sakit misalnya, bangkrut usahanya turun. Jadi misalnya jadi sisa 80 gram emas saja total hartanya. Maka di saat itu haulnya batal yang 5 bulan pertama. Nanti dimulai lagi haul baru, berarti tidak ada zakat di waktu itu. Dimulai nanti kalau sudah mulai kembali lagi 85 gram emas dan harus stabil 12 bulan ke depan. Kalau semuanya sama 12 bulan 85 gram emas maka dia keluarkan 2,5% dari hartanya. Yang ketiga jenis sedekah ini adalah atau infak yang sifatnya tatawu atau tambahan saja. Ya seperti kita kasih fakir miskin di pinggir jalan ya. Apa sajalah ya yang kita lakukan sedekah, kasih kotak amal tadi ya, berbagi makanan pada tetangga dan seterusnya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menyalurkan harta untuk 3 jalan di atas, kebutuhan diri dia, kebutuhan keluarganya, kemudian zakat hartanya, kemudian yang ketiga adalah sunnah tambahan yang dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan kewajiban dia, seperti memberikan orang miskin di pinggir jalan, kotak amal, masjid dan segala macam, ini hukumnya sunnah. Siapa yang menyalurkan hartanya ya, pada 3 jalan di atas, maka ia berarti tidak menyia-nyiakan harta dan telah menyalurkan tepat sasaran. Juga boleh orang seperti ini didengki atau diiri, ya, tapi tidak berharap hilang dari dia. Ini perkataan beliau dalam syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal, mengatakan kurang lebih terjemahannya, sebagian orang tak kalah bersedekah untuk fakir miskin atau yang lainnya, maka mereka merasa bahwa mereka telah mengamalkan amalan yang mulia dan menganggap sedekah yang mereka keluarkan itu sangat berarti. Adapun tak kalah mengeluarkan harta mereka untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka seakan-akan perbuatan mereka itu kurang berarti. Padahal mereka memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib dan bersedekah kepada fakir miskin hukumnya sunnah. Dan Allah lebih mencintai amalan wajib daripada amalan sunnah. Ya. Jadi banyak orang begitu ya, kalau dia temannya, dia bantu, ya, tetangganya dia bantu misalnya. Tapi istrinya atau suaminya terbengkalai. Suami lebih wajib memberikan nafkah istri, tapi pada saat istri orang kaya tadi saya bilang, dia juga lebih mendahulukan suaminya daripada orang lain. Nah ini yang banyak luput dari sebagian orang. Bahkan kita temukan kasus di lapangan banyak suami tidak peduli dengan istri dan anaknya. Makannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, tempat tinggalnya bagaimana. Tapi kalau di luar terkenal dermawan. Ya ini tidak bermanfaat buat dia. Karena membantu orang yang lain itu adalah hukumnya sunnah. Tapi ini ada kewajiban yang harus dia selesaikan.